Mengerti tentang kedaulatan Tuhan adalah kewajiban daripada setiap kita yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, kita menampilkan ada satu orang wanita yang luar biasa banget, yang juga baru saja kehilangan suaminya. Tetapi tentunya kita tahu bahwa memang kita nggak bisa ngerti apa yang Tuhan pikirkan gitu ya. Oleh karena itu langsung saja kita kembali ke narasumber. Silakan, Dad. Ya, di studio hadir Edla Mogalana bersama dengan adik rohaninya. Ini ada Wilson Ang. Ya. Ya. Halo, apa kabar? Welcome to Good News Program. Terima kasih. Luar biasa. Thank you for inviting us. Oke, nah kita mau ngobrol dulu sama Edla sebentar ya. Nah, Edla boleh diceritakan pengalaman kamu bagaimana recently kehilangan suami kamu ya? Silakan. Suami saya baru meninggal tanggal 5 November tahun ini. Wow. Itu kaget banget karena kita lagi ada feast night karena teman kami mau pulang ke South Africa. And then we were doing praise and worship. Kita nyanyi lagu Amazing Grace, and we pray together, and we prophesy together. And dia lagi tiduran, tiba-tiba lagi ngorok, tiba-tiba nggak ngorok lagi, and then that's it. Itu kaget banget ya buat kita semua. Wow. Jadi seketika itu dia pergi dalam tidurnya. Iya. Wow. Iya. Tapi kita ya bersyukur karena 2 hari sebelumnya saya disuruh Tuhan untuk mendoakan dia. Jadi saya, Wilson sama papanya, kita doakan dia, dan for the first time dia terima Tuhan Yesus. Wow. He say it from here. He confessed his sins. He surrendered completely as a living, bahasa Indo. Dia surrender completely kepada Tuhan, dan itu udah luar biasa banget. Saya sampai terharu banget, papanya juga terharu, semuanya kaget. And saya juga, saya tahu memang begitu cepat ya. Tapi satu hal yang saya pelajarin, di saat kita confess, kita punya kesalahan dan kita surrender, kita ke Tuhan, kita surrender, buru-buru tuh Tuhan langsung ambil karena dia takut kita tuh lari lagi. And memang saya ada waktu untuk berduka, dan saya selalu bilang ke orang-orang, give me some time to mourn because I just lost my best friend, my soulmate. I've known him like since we were 12 years old. And kayak part of me is gone. And anak-anak masih kecil, kasihan ya. Anak-anak kamu umur berapa? 11, 9, dan 7. Wow. Ya. Tapi pas saya lihat dia diangkat ke surga, di situ dengan bersamaan saya punya burden, semuanya diangkat. Jadi saya merasakan joy yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Wow. Karena kita maksudnya Tuhan kasih kamu penglihatan dia diangkat ke surga gitu. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya suatu talenta untuk melihat sesuatu yang orang lain mungkin tidak bisa lihat ya. Bahkan to prophesy and everything. Wow, amazing. God has prepared everything, menguatkan saya secara spiritual. Jadi saat dia diambil, saya dan anak-anak secara spiritual juga sudah kuat gitu. Dan kita bisa mengerti pada akhirnya kita semua akan ketemu lagi di surga. Yang penting satu, dia sudah diselamatkan. Amazing. Nah, boleh rewind dikit nggak? Ada deteksi dini mungkin suami kamu sakit ini atau sakit itu, mungkin ada underlying conditions yang dia cuma tambah gemuk aja semenjak COVID. Makan kan jarang gerak ya, nggak kemana-mana kan, PSBB gitu. Iya. Jadi saya cuma bilang, kok kamu gemukan sih, kayak gitu-gitu doang aja. Umur berapa dia waktu itu? He's going to be 40 tanggal 5 Desember ini. Wow, jadi masih 39. So young. Wow, oke. Ya. Terus jadi nggak ada kondisi apa-apa ya, tiba-tiba aja dipanggil Tuhan pulang gitu. Kita masih makan bareng nih sama Wilson. Wow. Dan kemudian anak-anak, how do the kids deal with this? Tapi saya bersyukur sekali lagi bahwa karena anak-anak secara iman juga bertumbuh dengan barengan saya ya, makanya jadi mereka bisa mengerti dan bisa komunikasi, dan mereka ngerasa lebih lega, lebih kuat gitu. Dunia kan sudah istilahnya, cara kita di dunia kan kalau ada kehilangan ini bisa kadang-kadang masa duka cita atau mourning itu bisa
nggak Yes. cuman beberapa hari tapi beberapa bulan atau mungkin ada sampai tahunan gitu loh. Kira-kira what made you different? I mean like pada waktu kita ngelihat Edna nih kayaknya kamu bubbly Edla. banget orangnya. Edla, oh, sorry. I Edla. wasn't like this sebenarnya, tapi when you can accept Jesus and you confess his sins, Yeah. because he's the only way to say to salvation ya. And saya ngelihat Daniel sudah diterima Tuhan Yesus dan dia sudah berada di surga, luar biasa surga, oh my god, super high tech. Gimana saya nggak seneng sih? Dan kita hanya di sini cuma sementara gitu. Jadi sekarang saya lebih tenang untuk melakukan pekerjaan Tuhan lainnya. Jadi saya sekarang udah tinggal move forward. Saya nggak usah ditarik ke belakang lagi. Saya nggak usah mikirin, oh yang ini nih belum, nanti gimana ini nggak masuk surga nih. Saya udah nggak ada beban lagi seperti itu. Jadi all I do, I just have to run and do His work, finish His work, and that's it. Wow. So I know I'm in a good hand. My Father is going to take care of me and the kids. And yeah, excited sih sebenarnya. Saya sudah Wow. cukup nangis, sudah cukup marah, sudah cukup semuanya. Sekarang saya cuma mau. Kamu marah sama siapa? Sempat marah sama Tuhan. Ya ceritain dong itu gimana prosesnya? Saya bilang, God, kenapa sih I ask you to reveal yourself to Him, not this way. Like to me, but not this way. Kenapa harus diambilnya caranya begini? Terus saya bilang kalau gitu nggak usah disuruh, nggak usah kembali ke Tuhan kayak gitu kan, setidaknya dia di sini. Tapi kan dipikir-pikir kan kasihan tinggal di dunia tapi berdosa. Mendingan di surga nggak ada sakit lagi, nggak ada tangisan lagi, nggak ada urusan pusing-pusing lagi. Jadi ini literally 2 hari setelah dia terima Yes. Tuhan, Yes. terus dipanggil Tuhan pulang ke rumah Yes. Bapa. Wow. It was wow. I mean, I have the privilege to witness that. Jadi It supaya was nggak punya amazing. kesempatan untuk berbuat dosa lagi in your Yes. words. Oke. God just raptured him, you know, Wow. because this is the time of revival. The minute people confess their sins and surrender, immediately God raptured. Because Tuhan sayang banget sama anak-anaknya ya. Tuhan sayang banget gitu, pengen dia kembali kepada dia gitu. Ya. Nah sekarang ceritakan tentang pelayanan kamu. Kamu dan Wilson pelayanannya apa aja ini? Ayo Wilson. Kebetulan kita awalnya kan pelayanan mulai dari deliverance ya, kayak exorcism and everything. Pertama kalinya ya kita tuh takut lah sama begituan ya. Cuman Tuhan suruh kita untuk ngelakuin itu, dan teman-teman kebetulan ada satu yang anak kecil ya. Iya. Ada satu anak kecil, kita disuruh ke sana. Tadi kita kan suruh pembersihan rumah, dan tapi kita awalnya tuh anak kecilnya tuh ngeliat kita tuh kayak takut, nggak mau, pas kita pegang nangis, dan kita mau doain dia nangis sampai memberontak kayak begitu, dan kita juga udah lihat, she can see and there's something inside the, anak kecilnya dia ada apa kemarin 7 ya, yeah, something like that. And then when we start praying for her, and then she langsung immediately like 2-3 minutes itu dia udah hilang lah bebannya semua, and then she start hugging her and can play with us. Jadi udah kayak the face in different, Amazing. and dan suaminya melihat itu, dan mereka dari awalnya biasa-biasa aja, dan they start believing in Jesus at that time. Dia mau mulai mendengarkan, mulai penasaran, dan mulai dari saat itu kita udah mulai dipanggil ke pembersihan rumah segala macam. Dan setelah itu kita udah mulai biasa melakukan itu semua, dan kita udah nggak takut sama kayak gitu. Malah kita bisa bercanda pas lagi melakukan hal kayak gitu, bisa ketawa-ketawa. Like sebelum itu juga tentunya perlu persiapan, kayak kita ikut puasa dan segala macam supaya nggak ada attack balik. And then setelah kita berhasil itu semua, praise the Lord, God give us a new task. Kayak we've done a healing, and then God told us to go for healing. Ada yang kena autoimmune, ada yang kena apa lagi kemarin ya, yang matanya tidak bisa melihat dan nggak bisa berbicara. Di saat kita berdoa, dan 2 hari sesudah kita datang ya. Iya. 2 hari sesudah kita datang balik lagi, puji Tuhan dia mata bisa buka, bisa ngelihat kita. Wow. Ya. Amazing, ya. And then she can speak. Iya. Before dia nggak bisa, dia banyak mau ngomong Jesus, itu kayak
Jesus, saya nggak ada suara, cuma bisa ngomong satu kata-kata. Dan setelah kita datang untuk yang kedua kalinya minta didoain lagi, dia bisa ngomong mamam, terus kan misalnya kaki ada sakit, kita mau pegang, jangan dia udah bisa ngomong lagi. Sebelumnya nggak bisa Ya. ngomong kayak Nah itu kan berarti kalau kita bicara hari ini tentang God sovereignty atau kedaulatan Tuhan, itu kan berarti juga Tuhan berdaulat untuk Betul. menyembuhkan anak-anak yang sakit Yes, juga ya. amin, Yes. betul. Oke. Betul. Right. Oke, go ahead Ani. Ya. Nah, terus selain itu saya dengar kalian juga menciptakan lagu nih ya. Ya, Nah, itu betul. gimana ceritanya? Nah, itu Itu sebenarnya saya nggak ada talenta, main musik aja nggak bisa, main alat musik nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, just a little bit, He will just give you the talent just like that. Semua kata-kata yang Dia kasih, semua just flow fluently in the music. It's amazing. Mungkin lagu saya banyak kan ke Inggris ya, soalnya memang Yeah. saya dari kecil di luar. Tapi lagu-lagu yang Tuhan suruh kita buat tuh ya luar biasa. Mungkin orang-orang nggak pernah dengar sebelumnya. Bahkan about the revival. ya, he's been telling me that we have to do KKR concert to bring the revival because we all have a spirit that are dead. Yeah. They're sleeping and we have to ignite that spirit that is dead and that will bring revival. He's with us. He's with you guys. If he can use someone like us, Yeah. an ordinary people, but he can make ordinary people like us to be extraordinary. I'm pretty sure God can use everyone. Amen. Ya, mungkin kamu bisa ceritakan bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan itu secara extraordinary itu bagaimana? Ada nggak hal-hal yang mesti, kan istilahnya gini loh. Be intimate with him. Ya, how? Have a spiritual relationship. Ngobrol aja kayak teman, kayak kita sama pasangan kita ngobrol gitu. Oh Father, gini-gini. And I always suggest people to read the Bible. That's how I know him, because Holy Spirit is the best teacher that you can get. Through reading Bible, people can know what is the heart of God, what He really wants from us. And if you can please His heart, without even say a word, He can just give it to you. Just like that. Just build a spiritual relationship. Just like on the phone, you can call your best friend. Hi, what are you doing? You know, like that. We can do the same thing to the Father. He's Right. always there. He's listening. Can I add something? Sure. Apa ya, sama satu lagi yang menurut aku yang paling impact ya, itu semua juga oke. Yang lainnya itu adalah dimana kita bisa menyingkirkan kedagingan kita. Yes. Itu satu-satunya yang membuat saya punya spiritual naik, yang dari awalnya saya suka memikirkan hal-hal dunia seperti apa, misalkan Main golf. seperti golf ya, something like that, seperti ya apa lah, pokoknya semua yang duniawi lah ya. Di saat saya menyingkirkan itu dua, dan I just said, God, I want to focus on it to work for you, I want to serve you with all my heart. And then di saat itu semua, walaupun itu proses nggak langsung tek gitu ya, cuman God sees our heart. But when we do that, it's like kita semuanya ya kayak when we pray for someone, they will feel the presence of the Lord. Amen. And bukannya kita yang masuk kayak gimana, kita juga awalnya nggak percaya, tapi ketika kita melihat orang yang merasa kita doakan disembuhkan, itu it feels joy. Apalagi sih yang kita perlu gitu loh di dunia ini, kalau kita bisa ngelakuin kayak gitu, ya nggak sih? Ya. Even doctor cannot do that. It's only God that can heal. Amen. And God give us the authority to do it. And is it apa sih privilege apalagi yang kita mau selain yang udah Tuhan kasih ke kita kayak begitu? It's for me, it's like that. So yeah, just make God's our priority. Even our parents sampai bilang, why do you always pray for other people? Dan tapi nggak maksudnya jarang di rumah. I nggak bisa ngomong banyak, because God told us to go, ya we go, ya kan? Maksudnya bukan arti kita cuekin apa yang di rumah, cuman kalau ada mission kan itu harus delivered soon, segera saat itu juga. Kalau yang di rumah sebenarnya kan bisa nunggu unless itu ada urgent. So we must know our priority. Who is our priority? That's it for me. More of Him and less of Yes, us. amen. Amen. Oke, good. Jadi ini Tuhan kasih visi ke kalian untuk tahun depan pergi ke South Africa untuk bikin revival di sana ya, KKR di sana. Yeah. Oke. Amazing. Nah, Right. jadi sebelum break ini kita mau dengerin lagu dari Edla yang berjudul apa tadi?
You're always there. You're always there. Beyond all imagination, beyond all things, nothing can beat your love and nothing can beat your kindness. When I delve into your word, Lord, when I pray, when I cried asking for miracles, you are there. You're always there. You're always there. You give up when there is no hope. You give chance when there is no chance. You're always there. You're always there. You give up when there is no hope. You give chance when there is no chance. Lord, you are my Savior, my God. You've opened my eyes to see the real love. Lord, you are my Savior, my God. You've opened my heart to feel your warm hearts. Very nice. Very nice, very nice. Puji Tuhan. Good, Ya. amazing. All Tadi the best. Wilson juga mau cerita, katanya mama juga sempat kena COVID. Iya, betul. So betul. tell me about it. Kebetulan di bulan 9 mama kena COVID, dan di saat itu kita udah mendoakan mama. Mama kan aku kira tuh cuman apa sih, sakit katanya Tenggorokan. tenggorokan ya, Amandel. ya, atau apa gitu. Saya doakan waktu itu, saya dia sempat mendingan waktu itu, sempat mendingan. Abis itu nggak lama masih demam, masih apa segala macam, dan itu nggak ada membaik, kayak cuma 1 hari 2 hari, abis itu kambuh lagi, balik lagi panasnya. Oke, di saat itu kita semua kita semua tes COVID. Pasti saat tes COVID, mama udah nggak kuat lagi kan, makin worse, masuk ke rumah sakit. Kita udah pilih pada rumah sakit yang non COVID kan. Mami itu cuma sakit tipes atau sakit apa, ternyata pas dicek segala macam ternyata dia COVID. Setelah dia COVID, si papa itu sebelum masuk ke rumah sakit juga sempat demam apa segala macam. Saya doakan papa saat itu malam, pas saat itu udah pisah kamar tuh. Saya doakan, habis itu saat besokannya 2 harinya papa udah balik normal. Nah, puji Tuhan, si mama akhirnya kan udah ketahuan kena COVID, dan kita semua kan kontak sama si mama, dan satu keluarga nggak ada yang kena COVID, cuman si mama doang. Setelah itu I wonder why, kenapa kayak gitu. And then setelah kita proses semuanya, si dokter scan ronsen otak, nggak tahu kenapa dia bisa scan ronsen otak, dan jantung, kepala paru udah biasa ya kan, itu bareng, dan scan otak, ternyata mama di dalam otaknya itu di belakang mata ada tumor. Wow. It's because of that, makanya Tuhan izinin itu terjadi. Dan di saat itu ke scan, kita keluar dari COVID, dan praise the Lord, emang cuma biasanya kan kalau paru-paru itu butuh bulanan ya buat sembuh ya. Dan mama itu pas dicek sebelum mau masuk ke rumah sakitnya lagi buat operasi tumor, dia sembuh nggak nyampe 1 bulan, paru-parunya back 100% normal. Praise the Lord. Nah, dan setelah itu makanya langsung bisa, bulan depannya langsung kita operasi buat tumor. Nah, dan itu successful sampai sekarang. Dan nanti berapa minggu lagi kita mau coba schedule buat cek ulang. Dan di saat itu kita mungkin aku pernah pertanyakan itu semua sama Tuhan, tapi setelah kita jalanin itu semua ya, dan kita udah tahu puzzle-nya apa, dan kita nggak pernah complain, dan we just surrender and accept God's plan, apa yang mau terjadi di keluarga kita, dan tanpa ada kepahitan, tanpa ada memperkatakan kenapa sih Tuhan kayak begini. Nah, God's plan itu selalu baik, walaupun kadang kita ngelihat di mata manusia kita kenapa itu nggak wajar. Kita udah kayak
Ya. udah into Jesus banget, tapi kenapa begini? Nah, tapi sekarang aku udah belajar itu semua, udah nggak pernah kayak begitu. That's why God has been so good to me. And then what is more important things is that my father dulu orangnya ya lumayan keras lah ya orangnya, yang dulu banget tuh kayak 10 years ago lah lebih gitu, kayak dia kan beda agama sampai yang berapa tahun lalu dia udah pindah, tapi masih yang setengah-setengah lah. But now dia udah witness mami, dan aku udah doain dia, ngerasa dia udah masalahnya udah tidur bareng gitu lah kan, tapi nggak kena COVID, gimana ceritanya. Nah dari sana dia udah witness God's power, authority. Nah di situ dia udah mulai mau baca Alkitab. Dulu sampai dia bilang, Amazing. ya dulu dia bilang, Amazing. Tuhan itu siapa sih? Nggak percaya sama Tuhan pas zaman kayak dulu, pas zaman belasan tahun lalu lah. But now he's just start reading Bible like last week lah, baru mulai, atau minggu ini atau last week dia baru mulai baca. And that's after that ya udah kita semua udah mulai diselamatkan satu-satu. Oh, ada janji firman Tuhan loh, satu orang bertobat, Bertobat dan kamu dan seluruh Yeah. rumahmu akan Amen. diselamatkan. That's true. Gitu, Yes. Han. Well, amazing, so blessed to have you both Yes, gitu. thank Terima kasih sekali. Kita percaya bahwa Tuhan juga terus menyertai Edla dan juga anak-anak kalian Thank juga you. ya. Yeah. Praise the Thank you. Lord. God Thank bless you. you. Ya, thank you, Thank you. Wilson. Oke. Nah, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang akan saya bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom, good news. Kami sekeluarga mengucap syukur pada Tuhan Yesus, sumber keselamatan, di mana istri saya sudah melahirkan dan kondisi anak kami sehat, tidak kekurangan apapun. Sebelumnya ada masalah beberapa kali istri saya pendarahan selama kehamilannya, tapi puji Tuhan semua baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau layar gadget Anda, atau melalui email ke doa@anugerah.net, karena tim konseling doa kami pasti akan siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Sekarang tugas kita pada waktu kita ada di dunia ini adalah kita menjadi saksi daripada Kristus. Kembali bersama kami dalam Good News Program Kedaulatan Tuhan. Langsung kita tutup dengan firman Tuhan. Oke, terima kasih sekali atas kedatangan kalian. Kita percaya bahwa apa yang sudah kalian ceritakan ini menjadi berkat buat banyak orang ya. Oke. Thank you. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, ada dua narasumber yang tadi udah menceritakan tentang apa yang terjadi pada kehidupan mereka. Kadang-kadang kita melihat apa yang didengarkan itu nggak gampang loh ya. Maksudnya dunia sudah berusaha dan sudah sangat berhasil gitu membuat satu gambaran bahwa kalau orang ditinggal keluarga yang dicinta, most likely hasilnya adalah sedih dan kemudian hancur, beberapa orang bahkan berantakan. Nah, memang kita tahu bahwa setiap orang punya ekspresi yang berbeda-beda. Nah, namun demikian sebagai anak Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini adalah kekuatan bagi kita sekalian. Dalam Filipi pasal yang pertama, kita melihat ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Di sini firman Tuhan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Nah, satu hal dulu pemirsa sekalian yang perlu kita ingat, bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kita bukan pemilik kehidupan. Jadi kalau hari ini saudara dan saya masih bisa bernafas, dan ini merupakan ada satu kasih karunia, grace-nya Tuhan, ada satu titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa sebenarnya kita ini bukan adalah terdiri daripada debu dan tanah ya. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan kemudian Dia hembuskan nafas kehidupan. Nah, dari sanalah kemudian organ kita bisa menjadi hidup, otak kita bisa melihat, menalarkan segala macam sesuatu. Namun demikian kita tahu bahwa yang namanya kehidupan ini ada batasnya ya. Pada waktu batas itu selesai, pada waktu journey di dalam dunia ini selesai, maka kita harus meninggalkan dunia ini. Dan pada waktu kita meninggalkan dunia ini, pertanyaannya kita mau kemana? Nah, makanya di sini penulis daripada Alkitab, yaitu Rasul Paulus tadi, yang menuliskan Filipi 1 ayat 21 dan 22 tadi, dia tahu benar bahwa hidup di muka bumi ini cuma sementara ya. Katakan hidup di muka bumi adalah sementara saja. Kalau kita menyadari bahwa hidup di muka bumi adalah sementara, maka kita harus berserah kembali kepada pemilik kehidupan. Karena makanya itu
misi utama daripada Tuhan Yesus pada waktu dia turun ke dunia adalah menceritakan tentang kerajaan surga. Menceritakan cara supaya kita bisa sampai ke sana. Menarik banget tadi apa yang dikatakan oleh narasumber bahwa surga itu high tech. Kalau kita pernah lihat film-film kayak Wakanda atau apapun juga yang kita kadang-kadang Marvel banget gitu ya. Kita harus berani punya iman kepercayaan bahwa apa yang ditunjukkan oleh director daripada film atau sutradara penulis skrip itu nggak sebanding dengan hebatnya surga. Ya, kalau di dunia ini kita di Indonesia lagi ngangen-ngangenin atau kepengen punya kapan ya 5G akan masuk, mungkin di surga udah 50G kali gitu ya. Jadi udah jauh lebih keren, udah 10 kali lipat atau mungkin udah 500G. Yang mana istilahnya nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Maka pada waktu kita mikir kita mau ke bulan, tahu-tahu kita udah nongol di bulan gitu ya. Jadi betapa luar biasanya pengharapan yang kita punya di dalam Kristus. Amen. Nah makanya itu, namun demikian kita harus tahu bahwa memang faktanya kita masih ada di dunia. Makanya pada waktu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengerti bahwa kalau saya masih hidup di dunia, berarti tugas saya belum selesai. Bagi saudara yang sudah kehilangan daripada suami, istri, anak, atau orang tua atau sahabat baik, percayalah bahwa tugas mereka sudah selesai. Dan kalau mereka sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum mereka meninggal, ada satu ayat yang menjadi kekuatan buat kita bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Amen. Kalau nama kita tercatat pada kitab kehidupan, maka suatu kali kelak kita akan berjumpa lagi bersama dengan mereka. Amen. Yang percaya katakan amin ya. Amen. Jadi pesan saya, percayalah bahwa Tuhan berdaulat, Dia penulis daripada kehidupan. Hidup kita sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Sekarang tugas kita pada waktu kita ada di dunia ini adalah kita menjadi saksi daripada Kristus, supaya orang lain yang belum percaya akan nama Yesus Kristus, mereka boleh percaya seperti kita. Mereka boleh mempunyai pengharapan yang sama, sehingga kalau suatu kali kelak tugas kita selesai di muka bumi ini, kita akan melihat kepada kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan kita akan berkata, Tuhan terima kasih, and I'm coming home, gitu ya. Pada waktu kita berkata demikian, percaya bahwa Tuhan ini sudah mempersiapkan tempat yang terbaik buat kita. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku ada banyak tempat, dan percayalah karena aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kamu. Amin. Bagaimana dengan pemirsa sekalian? Apakah engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau engkau memilih untuk percaya hari ini, firman Tuhan mengatakan, dengan hatimu engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Bolehkah saya berdoa bagi Anda? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa khususnya bagi keluarga-keluarga yang sudah ditinggal oleh kekasih-kekasih mereka. Tuhan berikan penghiburan. Kami tidak akan pernah bisa mengerti betapa beratnya ditinggal ini Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau mengerti, Engkau menulis kehidupan, dan Engkau sudah merencanakan dengan matang. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang hari ini belum percaya kepada Engkau. Saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang maju mundur, mereka yang bahkan sudah jauh meninggalkan Kristus, biarlah Tuhan ini menjadi kesempatan yang baik. Mari pemirsa sekalian, kalau engkau memilih untuk percaya, keselamatan boleh datang dalam rumahmu. Engkau boleh berkata, tirukan apa yang saya doakan. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku bertobat. Tuhan Yesus, aku memilih untuk percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosaku, dan biarlah Tuhan Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku. Biarlah Tuhan Engkau boleh menjadi Tuhanku seumur hidupku sampai tugasku selesai di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, ampuni aku, dan hari ini aku bertobat. Di dalam nama Yesus, aku percaya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pemirsa sekalian, kita percaya bahwa episode ini sudah menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Ya, puji Tuhan pemirsa, satu episode luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya Anda diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang kita dengar hari ini. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa